Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan hingga pada hari ini saya dapat menyampaikan materi mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 3 hal penting tersebut karena ketiganya memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Pertama, demokrasi dalam perspektif Islam. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Islam memang tidak secara langsung menggunakan istilah demokrasi, akan tetapi Islam mengenal prinsip-prinsip yang sejalan dengan demokrasi, yaitu musyawarah, keadilan, persamaan hak, dan tanggung jawab. Prinsip musyawarah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman menyelesaikan urusan mereka dengan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keputusan sebaiknya diambil melalui diskusi bersama, bukan berdasarkan kehendak satu orang saja. Selain itu, Islam juga menjunjung tinggi keadilan. Seorang pemimpin harus memperlakukan seluruh masyarakat secara adil tanpa membedakan suku, ras, kedudukan, maupun status ekonomi. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Dengan demikian, demokrasi dalam Islam bukan berarti kebebasan tanpa batas. Kebebasan tetap harus berada dalam koridor syariat Islam, menghormati hak orang lain, dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Kedua, kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kepemimpinan merupakan amanah yang sangat besar. Dalam Islam, seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak hanya dimiliki oleh presiden atau pejabat negara, tetapi juga oleh kepala keluarga, guru, ketua organisasi, bahkan setiap individu terhadap dirinya sendiri. Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama adalah amanah, yaitu dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tidak menyalahgunakan jabatan. Kedua, jujur atau sidik, yaitu selalu berkata benar dan tidak melakukan kebohongan. Ketiga, adil, yaitu memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan ketentuan tanpa pilih kasih. Yang keempat, kebijaksanaan, yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Yang kelima, bertanggung jawab, yaitu siap menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang telah diambil. Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik dalam kepemimpinan. Beliau memimpin dengan kasih sayang, kejujuran, ketegasan, dan selalu mengutamakan kepentingan umat. Oleh karena itu, setiap pemimpin muslim hendaknya meneladani akhlak Rasulullah dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, penegakan hukum dalam perspektif Islam. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang kedudukan seseorang. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekayaan, ataupun hubungan keluarga.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58, yaitu agar manusia menetapkan hukuman dengan adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang. Beliau pernah menyampaikan bahwa seandainya putrinya sendiri melakukan pelanggaran hukum, maka hukum tetap harus ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum dalam Islam bukan semata-mata memberikan hukuman, tetapi juga menjaga 5 tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dengan adanya hukum yang ditegakkan secara adil, masyarakat akan merasa aman, hak-hak setiap orang terlindungi, dan kehidupan sosial menjadi lebih harmonis. Hubungan antara demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum, ketiga konsep ini saling berkaitan. Demokrasi yang baik memerlukan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah harus menjalankan pemerintahan berdasarkan keadilan. Keadilan hanya dapat terwujud apabila hukum ditegakkan secara benar tanpa diskriminasi. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan mengalami berbagai permasalahan, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, sebagai generasi muda dan sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan bersikap jujur, bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, menaati aturan yang berlaku, serta berani menegakkan kebenaran. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa demokrasi dalam perspektif Islam menekankan prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, penegakan hukum bertujuan menciptakan keadilan serta menjaga ketertiban masyarakat sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mampu menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menjadi pemimpin yang aman dan dalam lingkungan masing-masing, serta menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.